Radio 107,5 nyalain hati lo, cahaya suara cerita muda. Radio Sense 7 Me FM, sekali denger langsung nempel di kepala. Radio Sense 7 Me FM, cahaya suara cerita muda kita semua. 107,5 FM Radian Radio Cahaya Suara Cerita Muda. Hai halo Sobat Muda, selamat sore. Balik lagi bareng aku nih Intan Maharani yang tentunya bakal nemenin kamu selama 10 menit ke depan di segmen Cerita dari Kelas. Gimana nih Sobat Muda puasanya hari ini? Wah gak kerasa ya udah hari ke-17 aja nih. Masih semangat dong ya puasanya Sobat Muda. Buat Sobat Muda juga yang tinggal di Serang dan sekitarnya pasti ngerasain juga dong ya. Akhir-akhir ini tuh cuacanya lagi sering hujan deras banget nih. Jadi buat Sobat Muda yang lagi beraktivitas di luar rumah, jangan lupa siapin jas hujan ataupun payungnya. Dan tetap hati-hati dalam berkendara, pelan-pelan aja ya sobat. Yang penting selamat sampai tujuan. Oke Sobat Muda, seperti biasa di siaran kali ini aku bakal cerita sedikit ataupun mereview tentang kelas produksi siaran radio di minggu kemarin nih. Di siaran kali ini kita bakal ngobrol santai aja nih Sobat Muda, tapi tetap menambah wawasan seputar dunia komunikasi dan penyiaran, terutama di media yang sekarang lagi kita pakai buat ngobrol bareng kalian ini Sobat Muda. Kalau kita ngomongin komunikasi sih Sobat Muda, sebenarnya komunikasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide, ataupun perasaan antara dua orang ataupun lebih. Bisa lewat kata-kata, suara, ataupun simbol lainnya. Nah Sobat Muda, salah satu bentuk komunikasi massa yang cukup populer itu salah satunya adalah radio. Nah radio ini merupakan media komunikasi yang menyampaikan pesan dari penyiar kepada pendengar kayak aku gini nih, melalui gelombang elektromagnetik. Walaupun sekarang tuh udah banyak banget ya Sobat Muda media digital, tapi radio ini tetap punya tempat tersendiri nih di hati masyarakat. Karena apa? Karena sifatnya yang praktis, bisa didengar di mana saja dan kapanpun Sobat Muda. Kalau kita lihat dari sejarahnya nih ya, perkembangan radio di Indonesia itu mengalami beberapa fase nih Sobat Muda. Apa aja sih? Nah yang pertama itu adalah masa kolonial. Pada masa kolonial ini ketika radio mulai diperkenalkan oleh pemerintah kolonial sebagai alat komunikasi. Kemudian masuk ke masa kemerdekaan nih, di mana radio menjadi media penting untuk menyampaikan informasi perjuangan dan persatuan bangsa. Setelah itu ada era Orde Baru dan Reformasi nih. Nah di era ini radio berkembang semakin luas nih dengan munculnya berbagai stasiun radio swasta dan juga komunitas. Dan sekarang nih kita berada di era digital Sobat Muda, di mana radio itu tidak hanya disiarkan melalui gelombang udara aja, tetapi juga melalui streaming internet dan juga platform digital. Nah Sobat Muda, kemudian juga kita belajar mengenai unsur-unsur dalam radio. Ternyata Sobat Muda, dalam proses komunikasi radio itu ada beberapa unsur penting nih. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, dalam hal ini bisa jadi penyiar radio nih kayak aku gini ya Sobat Muda. Yang kedua adalah pesan, yaitu isi atau informasi yang disampaikan, misalnya berita, hiburan, musik, ataupun sekedar cerita-cerita aja. Yang ketiga ini adalah media ataupun saluran nih sobat, yaitu radio itu sendiri yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pendengar. Kemudian ada komunikan. Komunikan itu penerima pesan nih, kayak kalian semua ini para pendengar setia radio. Selain itu ada juga yang disebut feedback atau umpan balik nih Sobat Muda. Wah ini menarik banget sih ya. Di radio itu feedback biasanya terjadi ketika pendengar ikut berpartisipasi dalam siaran. Misalnya tuh menelpon ke studio untuk request lagu, kirim pesan, atau ikut ngobrol bareng penyiar nih. Nah itu semua adalah bentuk umpan balik dari pendengar kepada penyiar. Dan yang terakhir itu ada noise nih atau gangguan. Misalnya suara radio yang
kurang jelas ataupun sinyal yang terganggu. Nah, itu semua adalah unsur-unsur dari komunikasi radio di Sobat Muda. Nah, asal Sobat Muda tahu ya, ternyata suara penyiar kayak aku gini nih gak langsung sampai ke kamu nih, tapi melalui proses yang cukup panjang nih Sobat Muda. Secara teknis, proses komunikasi radio itu dimulai dari suara yang diubah menjadi sinyal listrik nih. Jadi suara aku nih gak langsung sampai ke kamu Sobat Muda, tapi harus diubah terlebih dahulu menjadi sinyal listrik. Setelah itu, sinyal tersebut dimodulasi, yaitu digabungkan dengan sinyal pembawa agar bisa dipancarkan melalui antena. Nah, sinyal kemudian dipancarkan sebagai gelombang radio dan diterima oleh antena perangkat. Di perangkat penerima, sinyal tersebut akan dimodulasi dan diubah kembali menjadi suara yang bisa kita dengar. Menarik ya ternyata Sobat Muda. Jadi ya walaupun kedengarannya sederhana ya, tapi ternyata di balik siaran radio itu ada proses teknologi yang cukup kompleks nih, supaya pesan bisa sampai dengan jelas nih kepada para pendengar kayak kamu sekarang ini. Nah Sobat Muda, setelah kita tahu nih bagaimana proses suara penyiar bisa sampai ke telinga kalian nih, sekarang kita bahas sedikit tentang perkembangan sistem komunikasi dan jaringan telekomunikasi. Kalau kita lihat ke belakangnya Sobat Muda, perkembangan sistem komunikasi itu sebenarnya terjadi karena kebutuhan manusia nih untuk berkomunikasi lebih cepat, lebih luas dan tentunya lebih efisien ya. Dulu banget nih ya Sobat Muda, sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang ya, manusia tuh berkomunikasi dengan cara yang sangat sederhana nih. Misalnya menggunakan sinyal asap, kentongan, atau beduk nih untuk memberi tanda kepada masyarakat sekitar. Kemudian teknologi komunikasi mulai berkembang nih dengan ditemukannya telegraf pada tahun 1837. Nah setelah itu nih ya Sobat Muda, muncul yang namanya telepon nih pada tahun 1876 yang memungkinkan orang berbicara langsung nih dari jarak jauh. Nah perkembangan ini terus berlanjut dengan hadirnya radio dan televisi nih Sobat Muda sebagai media komunikasi massa yang mana mampu menyampaikan informasi kepada banyak orang sekaligus. Nah Sobat Muda, sekarang kita sudah masuk di era digital nih, di mana sistem komunikasi ini sudah terhubung dalam jaringan global berbasis internet nih. Melalui jaringan ini kan kita bisa mengirim suara, teks, gambar, bahkan video sekalipun secara real time nih. Bahkan Sobat Muda, saat ini teknologi komunikasi itu sudah berkembang sampai ke jaringan 5G loh, yang memungkinkan komunikasi menjadi semakin cepat dan stabil. Sobat Muda, di sini jaringannya udah 5G atau masih 4G nih? Coba dicek dulu nih. Tidak hanya itu ya Sobat Muda, sekarang juga tuh ada teknologi yang disebut Internet of Things nih, yaitu sistem di mana berbagai perangkat elektronik bisa saling terhubung melalui internet. Jadi Sobat Muda, perkembangan teknologi komunikasi ini menunjukkan ya bahwa ya manusia tuh terus berusaha menciptakan cara berkomunikasi tentunya yang lebih cepat, lebih mudah dan juga luas jangkauannya. Selain itu Sobat Muda, dalam dunia radio juga kita mengenal namanya frekuensi radio. Nah frekuensi ini adalah jumlah getaran atau gelombang yang terjadi setiap detik dan biasanya diukur dalam satuan hertz nih Sobat Muda. Nah Sobat Muda, masing-masing frekuensi ini punya rentang dan panjang gelombangnya yang berbeda. Misalnya yang pertama itu ada MF atau medium frekuensi nih. Nah frekuensinya ini berada di kisaran 300 kHz sampai 3 MHz nih, dengan panjang gelombang sekitar 100 hingga 1000 meter. Frekuensi ini Sobat Muda biasanya tuh digunakan untuk siaran radio AM. Lalu juga ada VHF nih atau biasa disebut very high frequency. Very high frequency ini dengan rentang sekitar 30 sampai 300 MHz dan panjang gelombangnya sekitar 1 sampai 10 meter nih Sobat Muda.
Frekuensi ini juga banyak digunakan untuk siaran radio FM, televisi, komunikasi telepon genggam darat untuk keperluan darurat, bisnis maupun militer, serta transmisi data jarak melalui modern radio nih. Selanjutnya sobat muda ada UHF atau biasa disebut ultra high frequency yang berada di kisaran 300 MHz sampai 3 GHz nih, dengan panjang gelombangnya tuh sekitar 1 meter sampai 10 cm. Dan yang terakhir itu ada SHF atau Super High Frequency dengan rentang sekitar 3 GHz sampai 30 GHz nih, dan panjang gelombangnya sekitar 1 sampai 10 cm. Jadi sobat muda, setiap frekuensi itu memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda ya, tergantung kebutuhan komunikasi yang digunakannya nih. Jadi itu semua adalah jenis-jenis dari frekuensi radio nih sobat muda. Nah selanjutnya sobat muda, dalam dunia penyiaran juga nih ada yang disebut dengan transmisi radio nih. Transmisi ini sobat muda adalah proses pengiriman sinyal dari pemancar ke penerima melalui gelombang elektromagnetik. Proses ini sangat penting nih sobat, karena menentukan kejernihan suara yang didengar oleh pendengar nih. Seiring perkembangan teknologi, sistem transmisi radio juga terus berkembang nih. Awalnya radio di Indonesia itu menggunakan sistem analog seperti AM dan FM, terutama pada masa awal hingga era Orde Baru nih, di mana siaran banyak didominasi oleh RRI sebagai stasiun radio utama. Kemudian memasuki masa reformasi sobat muda, mulai nih bermunculan radio-radio swasta dan radio komunitas di berbagai daerah yang mana memperluas akses informasi bagi masyarakat. Nah sobat muda, sekarang nih kita udah masuk di era digital ya, di mana radio itu tidak hanya disiarkan melalui frekuensi FM, tetapi juga bisa didengarkan melalui live streaming, website, bahkan podcast di internet. Jadi bisa kita lihat ya bahwa transmisi radio di Indonesia tuh terus berkembang, dari siaran analog sederhana hingga menuju sistem digital yang lebih modern dan luas jangkauannya. Jadi sobat muda ya, walaupun zaman terus berubah, teknologi terus berkembang dan semakin canggih ya, radio tuh bakalan tetap menjadi media komunikasi yang penting untuk menyampaikan informasi, hiburan dan juga edukasi kepada masyarakatnya. Nah itu dia sobat muda, sedikit pembahasan kita hari ini tentang materi-materi yang kita pelajari di kelas produksi siaran radio minggu lalu. Semoga apa yang aku sampaikan ini sobat muda ya bisa menambah wawasan kalian semua nih seputar dunia komunikasi dan juga penyiaran radio. Wah gak kerasa ya sobat muda, ternyata waktu siaran kita udah hampir habis aja nih. Udah 10 menit aja nih aku nemenin kalian, gak kerasa. Tapi jangan sedih, jangan panik dan jangan bimbang sobat muda. Tentunya aku bakal balik lagi di minggu depan, tentunya dengan cerita-cerita yang gak kalah seru dan menariknya nih seputar dunia perkuliahan di kelas produksi siaran radio. Dan jangan lupa kalau lagi di jalan dan cuaca lagi hujan seperti sekarang ini ya sobat muda, tetap hati-hati dan jaga kesehatan. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa di siaran berikutnya. Aku Intan Maharani pamit undur diri dari udara. Tetap semangat menjalin aktivitas dan selamat menunggu waktu berbuka bagi yang sedang berpuasa. Tetap stay tune di Radian Radio 107,5 FM Cahaya Suara Cerita Muda. Salam hangat dari aku semuanya. Bye bye. Hindariku dari hati-hati itu.